Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danur Ilman Ramadan dengan NIM 17240405. Perkenalkan, nama saya Faizal Bijahyadi dengan NIM 17240347. Perkenalkan, nama saya Pangestu Saputra dan saya 17240483. Perkenalkan, nama saya Faisal Azhar dengan NIM 17240378. Bagian pengertian dioda. Bagian 2 dioda fungsi khusus. Bagian 3 transformator. Pengertian dioda. Dioda adalah komponen semikonduktor yang memiliki dua terminal, yaitu anoda dan katoda. Fungsinya adalah untuk mengizinkan arus listrik mengalir hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik. Dan dua jenis dioda, yaitu dioda tabung dan dioda semikonduktor. Prinsip kerja dioda. Dioda bekerja berdasarkan prinsip sambungan P dan N. Struktur dioda. Lapisan P terdiri dari semikonduktor yang kaya akan hole muatan positif. Lapisan N kaya elektron muatan negatif. Cara kerja: saat dioda dalam kondisi bias maju, arus listrik dapat mengalir dari anoda dan katoda. Dalam kondisi biasa mundur, dioda memblokir arus. Lapisan pengosongan elektron pada sisi N cenderung untuk berdisfusi atau tersebar ke segala arah. Beberapa berdisfusi melewati junction. Jika elektron masuk pada daerah P, maka akan menjadi pembawa minoritas dan memiliki umur hidup yang singkat. Setelah memasuki daerah P, maka elektron akan jatuh ke dalam hole, sehingga hole lenyap dan elektron pita konduksi menjadi elektron valensi. Setiap kali elektron berdisfusi melalui junction, maka akan tercipta sepasang ion. Tanda positif berlingkaran menandakan ion positif dan tanda negatif berlingkaran menandakan ion negatif. Potensial barrier. Tiap dipol mempunyai medan listrik. Anak panah menunjukkan arah gaya pada muatan positif. Oleh sebab itu, jika elektron memasuki lapisan pengosongan, medan listrik mencoba mendorong elektron kembali ke dalam daerah. Kekuatan medan bertambah dengan berpindahnya tiap elektron, sampai akhirnya medan menghentikan difusi elektron yang melewati junction. Potensial barrier 2. Hole yang memasuki daerah pengosongan akan didorong oleh medan listrik ke dalam daerah N. Hal ini sedikit mengurangi kekuatan medan listrik dan membiarkan beberapa pembawa mayoritas berdisfusi dari kanan ke kiri untuk mengembalikan medan listrik pada kekuatannya semula. Adanya medan listrik di antara ion adalah ekivalen dengan perbedaan potensial yang disebut potensial barrier. Pada 250 derajat Celcius, potensial barrier kira-kira sama dengan 0,3 volt untuk dioda germanium dan 0,7 volt untuk dioda silikon. Cara kerja potensial barrier dalam dioda. Bias maju. Ketika dioda diberikan tegangan dengan polaritas yang memungkinkan anoda ke positif dan katoda ke negatif. Tegangan eksternal ini menurunkan potensial barrier. Jika tegangan ini lebih besar dari potensial barrier, misalnya lebih dari 0,7 volt untuk silikon, elektron di sisi N dan hole di sisi P dapat melintasi junction dengan mudah
sehingga arus dapat mengalir. Bias mundur ketika tegangan diterapkan dengan polaritas terbalik, anoda ke negatif dan katoda ke positif, medan listrik eksternal ini memperbesar potensial barrier. Untuk membuat lapisan pengosongan lebih tebal, hal ini menghambat pergerakan elektron dan hole sehingga arus tidak bisa mengalir kecuali terjadi breakdown pada tegangan tertentu. Jenis-jenis dioda. Yang pertama, dioda penyiarah digunakan untuk mengubah arus bolak-balik AC menjadi arus searah DC. Umumnya digunakan pada perangkat pengisi daya dan satu daya. Yang kedua, dioda Zener digunakan untuk menjaga tegangan tetap pada nilai tertentu. Memiliki kemampuan untuk mengantarkan arus dalam kondisi bias mundur di tegangan tertentu. Yang ketiga, dioda LED mengubah energi listrik menjadi cahaya, digunakan pada indikator, lampu, dan tampilan elektronik. Yang keempat, dioda Schottky memiliki tegangan jatuh yang lebih rendah dan respon cepat, digunakan pada aplikasi yang memerlukan switching cepat seperti rangkaian frekuensi tinggi. Yang kelima, dioda fotodioda menghasilkan arus listrik ketika terkena cahaya, banyak digunakan dalam sensor cahaya sel surya dan perangkat optik. Transformator adalah perangkat listrik yang digunakan untuk mengubah tenaga AC melalui induksi elektromagnetik. Beberapa prinsip dasar teori transformator meliputi prinsip kerja, rasio tegangan, efisiensi. Tegangan yang dipasang pada internal sebelah kiri disebut tegangan primer atau VN. Sedangkan tegangan yang dipasang pada terminal kanan disebut tegangan sekunder atau VS. Jumlah lilitan pada kumparan primer disimbolkan dengan NP dan lilitan pada kumparan sekunder disimbolkan dengan NS. Besarnya arus pada kumparan primer disebut IP dan arus pada kumparan sekunder disebut IS. Rasio perbandingan tegangan, jumlah kumparan dan arus pada sebuah trafo sebagai berikut. Vn kali Np sama dengan Vs kali Ns. Pp kali Ip sama dengan Vs kali Is. Simbol dan konstruksi dioda. Simbol dioda menyerupai panah yang menunjuk ke garis dengan arah panah menunjukkan aliran arus. Anoda dan katoda. Anoda atau plus adalah terminal positif, sedangkan katoda atau min adalah terminal negatif. Contoh dalam rangkaian. Gambar sederhana rangkaian yang menunjukkan penggunaan dioda dalam menyiarahkan setengah gelombang dan menyiarahkan gelombang penuh. Pengaplikasian dioda. Penyiarah arus digunakan untuk mengkonversi AC menjadi DC. Penting dalam power supply. Contoh, adapter listrik. 2. Perlindungan tegangan berlebih. Dioda digunakan untuk melindungi komponen elektronik dari lonjakan tegangan. Contoh, dioda Zener dalam rangkaian stabilisasi tegangan. 3. Pengubah sinyal digunakan dalam rangkaian pemodulasi dan demodulasi sinyal di radio atau televisi. 4. Dioda LED dalam pencahayaan digunakan dalam lampu indikator, lampu lalu lintas, dan berbagai aplikasi pencahayaan hemat energi.
Keunggulan dioda, ukuran kecil dan harga terjangkau. Dioda mudah didapatkan dan memiliki ukuran yang sangat kecil. Efisiensi tinggi, efektif dalam mengarahkan arus dan mengkonversi arus AC ke DC. Respon cepat. Beberapa dioda, seperti dioda Schottky, sangat cepat dalam operasi switching. Keterbatasan dioda. Tegangan jauh. Dioda silikon memiliki tegangan jauh sekitar 0,7 volt yang dapat mengurangi efisiensi. Ketahanan terhadap arus dan tegangan. Jika digunakan melebihi batas arus atau tegangan, dioda dapat rusak secara permanen. Penggunaan terbatas untuk tegangan rendah. Dioda tidak cocok untuk aplikasi tegangan sangat tinggi tanpa perlindungan tambahan. Kesimpulan, dioda adalah komponen dasar yang penting dalam dunia elektronika. Fungsinya yang unik dalam mengontrol aliran arus dalam satu arah, menjadikan sangat diperlukan di berbagai aplikasi. Memahami jenis-jenis dan karakteristik dioda membantu dalam perencanaan rangkaian yang lebih efisien dan andal.